Ketika email itu muncul di layar laptopnya pada suatu pagi yang cerah di Jakarta, Andi Pratama merasa seolah-olah seluruh dunia telah runtuh di bawah kakinya. Dengan menyesal kami informasikan bahwa tawaran penerimaan Anda ke Harvard University untuk program master di bidang ekonomi telah ditarik karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan standar komunitas kami. Begitu bunyi kalimat yang membuat tangannya gemetar hebat. Andi yang baru saja dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik atau valediktorian di Universitas Indonesia, tak pernah menyangka bahwa rahasianya sebagai seorang pria yang mencintai sesama pria akan menjadi alasan penolakan dari salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Dia duduk termangu di apartemen kecilnya di Depok, mata terpaku pada layar, napasnya tersengal. Baru beberapa bulan lalu, ia menerima surat penerimaan dengan penuh sukacita. Beasiswa penuh, kesempatan belajar di bawah profesor terbaik, mimpi membawa nama Indonesia ke kancah internasional, semua lenyap hanya karena satu hal, diagai. Andi telah bekerja keras seumur hidup. Dari kecil di rumah sederhana dekat Bandung, ia selalu jadi yang terbaik di kelas. Orang tuanya, bapak seorang pegawai negeri yang taat beragama dan ibu-ibu rumah tangga yang lembut, selalu bangga padanya. Mereka tak tahu rahasianya, dan Andi tak pernah berani membuka suara. Tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Rian, pacarnya selama 2 tahun, masuk dengan senyum lebar sambil membawa tas belanjaan dari pasar. Sayang, aku beli sate ayam awritmu. Hari ini harus dirayakan, kan? Valediktorian kita, kata Rian riang. Tapi saat melihat wajah Andi yang pucat pasi, senyumnya langsung memudar. Ada apa? Kamu terlihat seperti habis ditabrak truk. Andi menyerahkan laptop tanpa kata. Rian membaca email itu, wajahnya berubah menjadi campuran marah dan sedih mendalam. Mereka tidak boleh melakukan ini. Ini diskriminasi murni, Andi. Kita harus lawan. Aku akan hubungi pengacara temanku. Rian memeluknya erat, memberikan kehangatan yang selalu jadi penopang Andi di tengah badai. Rian sendiri seorang desainer Grace Relance yang lebih terbuka tentang orientasinya, meski di Indonesia itu tetap berisiko besar. Hubungan mereka lahir dari pertemuan tak sengaja di sebuah kai kecil di kawasan Senopati 2 tahun lalu, di mana obrolan tentang buku dan mimpi berubah menjadi ikatan yang tak terputus. Bagi Andi, Rian adalah pelabuhan aman di tengah lautan tekanan yang dia rasakan sejak SMP. Mereka duduk berjam-jam di soa usang, membahas segalanya. Andi menceritakan bagaimana dia menyembunyikan identitasnya selama kuliah. Di kampus UI, dia aktif di organisasi mahasiswa ekonomi, prestasi akademiknya selalu nomor 1, tapi selalu ada rasa takut yang menggerogoti. Ada teman yang curiga saat melihat dia tak pernah dekat dengan cewek, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Aku pikir dengan pergi ke Harvard, aku bisa lepas dari semua ini, Ri. Bisa hidup bebas tanpa takut bapak marah, tanpa ibu nangis, tanpa tetangga gosip, kata Andi dengan suara parau. Rian menggenggam tangannya erat. Kamu tidak perlu lari, Andi. Kamu sudah cukup kuat di sini. Malam itu Andi tak bisa tidur. Dia berjalan ke balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Pikirannya melayang ke masa kecil di Bandung saat bapak mengajarinya sholat 5 waktu dan berkata, laki-laki harus kuat, jangan seperti perempuan. Andi ingat betapa dia berusaha menekan perasaannya, pacaran pura-pura dengan teman perempuan di SMA hanya untuk menutupi, menangis sendirian di kamar setiap malam. Penolakan Harvard ini seperti bom yang meledak di tengah hidupnya yang sudah rapuh.
Tapi di balik kesedihan, ada api kecil yang mulai menyala, mungkin ini saatnya berhenti bersembunyi. Keesokan paginya, Andi pergi ke kampus untuk persiapan wisuda. Di sana, dia bertemu sahabatnya Sinta, gadis ceria yang selalu mendukung tanpa tahu rahasianya sepenuhnya. Andi, pidato wisuda kamu pasti luar biasa. Topik apa? Ekonomi Indonesia, tanya Sinta sambil tersenyum. Andi hanya mengangguk tipis, tapi dalam hati benih ide mulai tumbuh. Mungkin pidato itu bukan lagi tentang angka dan grafik, tapi tentang kebenaran yang selama ini dia pendam. Rian menelepon sore harinya, suaranya penuh semangat. Aku sudah bicara dengan komunitas teman-teman kita. Mereka siap bantu. Jangan menyerah, ya. Andi tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Di tengah kekacauan, ada harapan kecil yang mulai bersemi. Hari-hari berikutnya diisi dengan rapat diam-diam, membaca berita tentang diskriminasi di luar negeri, dan monolog panjang di depan cermin. Andi mulai menulis catatan untuk pidato, kata demi kata yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Sementara itu, berita penolakan mulai bocor di kalangan kecil kampus. Seorang dosen yang dekat dengan panitia wisuda bertanya pelan, Andi, ada masalah dengan aplikasi luar negeri. Andi hanya menggeleng, tapi hatinya berdegup kencang. Tekanan mulai terasa. Di rumah orang tua di Bandung saat akhir pekan, ibu memasak rendang auritnya dan bertanya, kapan kamu bawa calon istri pulang, nak? Bapak sudah nunggu cucu. Andi tersenyum pahit, menjawab sambil menahan air mata, masih lama, Bu. Malam itu di kamar lama, dia menangis pelan, merasa seperti anak kecil lagi yang takut dimarahi. Rian mengirim pesan panjang penuh dukungan, kamu bukan beban, kamu inspirasi. Aku cinta kamu apa adanya. Kata-kata itu memberi kekuatan. Andi sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya di Bandung, suasana rumah orang tua Andi terasa lebih berat dari biasanya. Bapak duduk di ruang tamu sambil membaca koran, alisnya berkerut saat melihat berita tentang mahasiswa Indonesia yang ditolak beasiswa luar negeri. Anak-anak sekarang terlalu manja, mau segalanya mudah, gumam Bapak. Andi yang baru bangun duduk di sebelahnya dengan hati berdebar. Dia tahu saatnya tiba untuk bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ibu keluar dari dapur membawa teh hangat, senyumnya hangat seperti biasa. Makan dulu, nak. Nanti sore kita ke masjid bareng. Andi menghela napas panjang. Bapak, Ibu ada yang harus Andi bilang. Suaranya pelan tapi tegas. Dia ceritakan semuanya, tentang email Harard, alasan penolakan dan akhirnya, siapa dirinya sebenarnya. Ruangan langsung hening. Bapak meletakkan koran dengan tangan gemetar, wajahnya memerah. Apa maksudmu? Kamu gay. Ini pasti salah paham. Kamu anak laki-laki baik-baik, lulusan terbaik. Ibu menutup mulut dengan tangan, air mata langsung mengalir. Ya Allah, nak kenapa tidak bilang dari dulu? Konfrontasi itu berlangsung berjam-jam. Bapak marah besar, mengutip ayat-ayat agama, memukul meja hingga gelas teh tumpah. Kamu bikin malu keluarga. Tetangga akan bicara apa? Kamu harus menikah, punya anak. Andi berdiri tegar, meski hatinya hancur. Bapak, ini bukan pilihan. Ini siapa saya? Saya tetap anak Bapak, tetap sayang Ibu. Ibu memeluknya sambil menangis, Ibu sayang kamu apa adanya, tapi masyarakat bagaimana? Malam itu Andi tidur di kamar lama dengan hati yang lebih ringan meski masih sakit. Dia menelepon Rian menceritakan semuanya.
Rian mendengarkan sabar, kamu berani sekali, sayang. Aku bangga. Kembali ke Jakarta, kampus ramai dengan persiapan wisuda. Sinta, sahabat Andi, mendengar rumor dan mendatangi apartemennya. Andi, benar kamu ditolak Harard karena itu? Andi mengangguk. Sinta memeluknya lama. Aku tidak peduli. Kamu tetap sahabatku terbaik. Tapi tidak semua teman sebaik itu. Beberapa rekan organisasi mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Dia gay. Pantas jarang ikut acara cowok. Andi mendengarnya, tapi memilih diam. Rian datang malam itu membawa makanan dan pelukan. Mereka duduk di balkon bicara tentang masa depan. Kita bisa buka usaha kecil bareng, desain dan konsultasi ekonomi. Tidak perlu lari ke luar negeri, kata Rian. Andi tersenyum, merasa cinta mereka semakin kuat di tengah badai. Tekanan sosial semakin terasa saat berita mulai menyebar di grup WhatsApp alumni. Seorang kerabat jauh menelepon Bapak, bertanya kasar. Konflik keluarga berlanjut lewat telepon. Bapak bilang pulanglah, kita bicara lagi. Andi pergi akhir pekan itu menghadapi diskusi panjang di ruang keluarga. Ibu mulai mencoba paham, membaca artikel online tentang di Indonesia yang diam-diam dia cari. Ibu tidak mau kehilangan kamu, nak. Bapak masih keras, tapi ada keraguan di matanya. Andi menjelaskan perjuangannya selama bertahun-tahun, bagaimana dia belajar menerima diri di tengah doa malam yang penuh air mata. Di kampus, Andi mulai menulis pidato wisuda dengan serius. Dia bagikan draft awal dengan Rian dan Sinta. Ini bukan pidato biasa. Ini tentang keberanian jadi diri sendiri, kata Andi. Rian membaca, matanya berkaca-kaca. Ini akan mengubah banyak orang. Hari-hari berlalu dengan latihan pidato di depan cermin, air mata yang jatuh saat mengingat penolakan Harard. Teman-teman yang mendukung mulai berkumpul, membentuk lingkaran kecil dukungan. Tapi ada juga yang menentang. Seorang dosen konservasi memanggil Andi ke ruangan, jangan bawa isu pribadi ke wisuda, ini acara akademik. Andi menjawab tenang, justru ini bagian dari perjalanan akademik saya, Pak. Akhir pekan berikutnya, Andi dan Rian pergi ke pantai Ancol untuk refreshing. Di sana, di bawah matahari terbenam, Rian berlutut pelan, Andi, apapun yang terjadi, aku di sini selamanya. Mereka berpelukan lama, angin laut membawa harapan baru. Andi merasa, meski dunia menolaknya, ada orang yang menerimanya sepenuh hati. Kembali ke rutinitas, persiapan pidato semakin intens. Dia riset kisah-kisah serupa di dunia, membaca tentang aktivis Indonesia yang berjuang diam-diam, semua itu memberi kekuatan. Keluarga mulai melunak pelan, ibu kirim pesan, ibu doakan yang terbaik, nak. Bapak masih diam, tapi tak lagi marah terbuka. Andi sadar, perubahan butuh waktu, tapi dia siap menghadapi. Wisuda semakin dekat, kampus UI dipenuhi spanduk dan bunga. Andi sibuk latihan pidato setiap malam bersama Rian yang selalu jadi pendengar setia. Ucapkan dengan hati, bukan hanya kata, kata Rian sambil memegang tangannya. Berita penolakan Harard mulai menyebar lebih luas di media kampus online, meski belum viral nasional. Beberapa jurnalis mahasiswa mendekati Andi, boleh wawancara. Andi tolak sopan, nanti saja setelah wisuda. Tekanan dari keluarga besar semakin terasa, tante dari Bandung menelepon, kamu bikin malu silsilah keluarga. Andi menjawab tegas, ini hidup saya, tante. Di tengah itu ada momen indah dengan Rian. Mereka menghadiri acara kecil komunitas teman di sebuah rumah di Tebet,
di mana Andi bertemu orang-orang yang mengalami hal serupa. Cerita mereka tentang pengusiran keluarga, kehilangan pekerjaan, membuat Andi semakin yakin bahwa pidatonya harus menyentuh hati banyak orang. Kita bukan penyakit, kita manusia biasa dengan mimpi, kata seorang teman baru. Andi pulang dengan semangat baru. Malam itu, dia reisi pidato hingga larut, Rian tidur di sofa menunggunya. Hari wisuda tiba. Aula besar penuh orang tua, mahasiswa, dosen. Andi berdiri di belakang panggung, tangan dingin. Bapak dan ibu datang dari Bandung, duduk di baris depan dengan wajah tegang. Saat namanya dipanggil sebagai valediktorian, tepuk tangan meriah. Andi naik ke panggung, microphone di depan, lampu terang menyilaukan. Hadirin yang terhormat, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai lulusan terbaik, tapi sebagai seorang manusia yang belajar menerima dirinya sendiri. Suasana hening sejenak. Andi lanjutkan ceritakan perjuangan akademiknya, lalu pelan-pelan masuk ke penolakan Harvard, alasan dibaliknya. Saya ditolak bukan karena nilai, tapi karena siapa saya mencintai. Tapi hari ini saya pilih untuk tidak bersembunyi lagi. Ruangan bergemuruh, ada tepuk tangan, ada bisik kaget. Bapak menunduk, ibu menangis pelan. Andi akhiri dengan panggilan untuk empati, mari kita bangun Indonesia yang menerima semua anaknya, tanpa syarat. Tepuk tangan meledak, beberapa mahasiswa berdiri. Rekaman video langsung diunggah teman-teman ke YouTube. Malam itu, video mulai viral di kalangan anak muda. Rian memeluk Andi di backstage, kamu melakukannya. Dunia akan dengar. Keesokan harinya, berita meledak di media nasional. Valediktorian UI ungkap penolakan Harvard karena orientasi seksual. Telepon Andi tak berhenti. Jurnalis dari Kompas, Tempo, bahkan Cin Indonesia minta wawancara. Di rumah, bapak masih diam, tapi ibu memeluknya lama, ibu bangga, meski takut. Sinta dan teman-teman dukung penuh, tapi ada juga hate comment di medsos, ini rusak moral bangsa. Andi baca semua, tapi Rian selalu ada di sisi, fokus pada yang positif. Pidato mulai menyebar ke luar negeri. Akun Twitter internasional sare dengan caption di Indonesian Students Braille Speech Ater Harvard Rejection. Andi terima email dari organisasi hak asasi di Eropa, tawaran bicara online. Tapi di Indonesia, tekanan sosial meningkat. Seorang tetangga di Bandung gosip di warung, bapak dipanggil ke masjid untuk bicara. Andi pulang lagi menghadapi diskusi keluarga yang lebih dalam. Bapak akhirnya bicara, saya masih sulit terima, tapi kamu anak saya. Itu langkah kecil tapi berarti. Rian ikut ke Bandung akhir pekan itu, diperkenalkan sebagai teman dekat. Ibu masak lebih banyak, tanda penerimaan pelan. Andi mulai terima undangan bicara di acara Pemuda Jakarta. Di salah satu seminar, dia ceritakan perjalanan emosionalnya, dari anak kecil yang takut, menjadi mahasiswa yang berani. Penonton banyak yang menangis, beberapa orang tua datang memeluknya setelahnya, anak saya juga begitu, terima kasih sudah berani. Momentum semakin besar. Video pidato capai jutaan views. Harvard sendiri kirim pernyataan resmi, kami meninjau kebijakan inklusitas. Dunia mulai memperhatikan. Andi merasa meski perjalanan panjang dia sudah mulai mengubah sesuatu. Rian di sisinya selalu, hubungan mereka semakin dalam lewat setiap tantangan. Viralnya pidato Andi membawa gelombang baru dalam hidupnya. Telepon dari stasiun nasional tak berhenti, undangan wawancara dari podcast populer datang bertubi.
Andi pilih yang paling netral dulu, sebuah acara pagi di Metro, di studio, dengan jas rapi dan Rian menunggu di belakang panggung. Dia jawab pertanyaan dengan tenang. Saya tidak benci Harard. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa prestasi tidak boleh diukur dari siapa kita mencintai. Tayangan itu ditonton jutaan orang, komentar positif membanjir. Tapi ada juga ancaman halus di hati-hati di jalan. Rian khawatir, tapi Andi tetap tegar. Di kampus, reaksi beragam. Beberapa dosen mendukung diam-diam, yang lain menghindari. Sinta jadi juru bicara tak resmi, Andi inspirasi kita semua. Keluarga di Bandung mulai terbiasa dengan perhatian. Ibu bahkan bangga saat tetangga bertanya, meski bapak masih malu-malu. Suatu malam bapak telepon Andi, besok datanglah, ada yang ingin bapak bicarakan. Andi dan Rian datang, duduk di ruang tamu. Bapak bilang pelan, bapak baca pidato kamu. Bapak tidak setuju semua, tapi bapak lihat kamu bahagia. Itu yang penting. Air mata Andi jatuh, pelukan keluarga yang lama tertunda. Internasional, berita semakin besar. Al Jazeera liput, Indonesian Guy Student Challenges Harvard and Society. Andi terima email dari Harvard Admissions OIC, undangan diskusi virtual tentang kebijakan mereka. Dia setuju, dengan Rian bantu persiapan. Di panggung online, Andi bicara dengan tenang, penolakan itu mengajarkan saya bahwa perubahan dimulai dari keberanian kecil. Diskusi itu direkam, disebar luas. Tawaran beasiswa dari universitas lain di Australia dan Belanda datang, tapi Andi tolak untuk sekarang. Dia ingin tetap di Indonesia, membangun dari sini. Hubungan dengan Rian semakin kuat. Mereka rencanakan usaha kecil bareng, konsultan ekonomi untuk dengan desain Grace Rian. Malam-malam di apartemen diisi diskusi mimpi, tawa, dan kadang tangis saat mengingat perjuangan. Suatu hari, mereka jalan di Monas, tangan bersentuhan diam-diam di keramaian. Kamu rumahku, bisik Andi. Rian tersenyum, dan kamu sayapku. Tekanan sosial tak hilang, ada demonstrasi kecil kelompok konservatif di depan kampus, tapi dukungan dari komunitas muda semakin banyak. Andi diundang ke acara TED Jakarta, pidato keduanya tentang identitas dan prestasi. Ruangan penuh, standing ovation panjang. Keluarga besar mulai berubah. Adik sepupu yang remaja kirim pesan, "Kak, terima kasih sudah berani. Aku juga sedang belajar terima diri." Andi jawab dengan hati hangat. Di Bandung, ibu mulai ikut grup WhatsApp ibu-ibu yang diskusi tentang penerimaan anak. Bapak diam-diam baca buku tentang psikologi yang Andi kirim. Perubahan pelan tapi nyata. Andi sadar, perjuangan bukan hanya miliknya, tapi untuk banyak orang di belakang. Rian dapat proyek besar dari klien yang terinspirasi cerita mereka. Hidup mulai stabil, meski masih ada hari sulit saat komentar negatif muncul. Suatu malam, Andi dan Rian duduk di atap apartemen, memandang bintang Jakarta yang samar. "Apa kamu menyesal?" tanya Rian. Andi geleng, "Tidak. Ini jalan yang harus ditempuh." Mereka berbagi cerita masa lalu, mimpi masa depan, mungkin suatu hari punya rumah kecil, membantu komunitas. Andi merasa tumbuh, dari anak yang ketakutan menjadi pria yang berdiri tegar. Dunia memang mulai melihat kembali, tapi perubahan terbesar ada di dalam hatinya sendiri. Bulan berikutnya, Andi diundang ke konferensi hak asasi manusia di Jakarta Convention Center. Ribuan peserta dari berbagai provinsi datang. Saat naik panggung, dia lihat Rian di baris depan, tersenyum bangga.
Pidato ketiganya lebih matang, penuh data tentang dampak diskriminasi terhadap produktivitas muda Indonesia. Kita rugi kehilangan talenta hanya karena prasangka, katanya. Tepuk tangan gemuruh, banyak yang oto dan rekam. Setelah acara, banyak orang tua mendekat, cerita tentang anak mereka. Andi dengarkan semua dengan sabar, beri pelukan. Berita internasional semakin ramai. The New York Times tulis artikel panjang tentang CT Indonesian Student Womade Harard Listen. Harard kirim surat resmi, mengakui kesalahan prosedur dan tawarkan pertimbangan ulang aplikasi. Andi baca surat itu di apartemen, Rian di samping. Mau terima, tanya Rian. Andi geleng, saya sudah punya jalan di sini. Tapi dia balas email dengan sopan, saran perbaikan kebijakan. Momen itu jadi tik balik, bukan kemenangan pribadi, tapi langkah untuk yang lain. Di Bandung keluarga rayakan kecil. Ibu masak opor ayam, bapak ajak Andi sholat berjamaah tanpa komentar. Malamnya bapak bilang, bapak bangga kamu berani. Ma bapak lama. Andi peluk bapak, air mata jatuh. Rian diterima lebih terbuka, diajak ngobrol tentang desain. Perubahan keluarga memberi Andi kekuatan baru. Sinta dan teman-teman buat acara kecil perayaan, tawa penuh ruangan. Tapi ada juga ujian, seorang kerabat jauh putus hubungan, Andi terima dengan ikhlas. Andi mulai kerja sebagai konsultan relance, bantu dengan analisis ekonomi. Rian desain logo dan website mereka. Usaha kecil mereka tumbuh, klien pertama dari komunitas yang terinspirasi pidato. Hari-hari diisi rapat, meeting online, tapi selalu ada waktu untuk berdua, jalan sore di taman, nonton film di bioskop. Cinta mereka jadi pondasi, memberi ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Suatu hari, Andi diundang bicara di sekolah menengah di Bandung. Dia cerita tentang perjalanannya kepada siswa-siswa yang penasaran. Banyak yang bertanya pribadi, Andi jawab jujur tanpa paksa. Guru-guru terharu, kepala sekolah ucap terima kasih. Ibu dan bapak datang diam-diam, duduk di belakang. Setelah acara, ibu bilang, kamu sudah bantu banyak anak, nak. Andi merasa misinya semakin jelas, bukan hanya bicara, tapi aksi nyata. Dunia terus merespons. Organisasi kirim undangan virtual, Andi bicara tentang inklusi di Asia Tenggara. Rian ikut sebagai pendukung, foto mereka berdua beredar di media sebagai contoh pasangan yang saling dukung. Tekanan sosial masih ada, tapi dukungan lebih besar. Andi tumbuh jadi pemimpin muda yang dihormati, tapi tetap rendah hati. Malam-malam dia refleksi, ingat hari penolakan Harard sebagai titik awal kebebasan. Rian selalu ingatkan kita bersama. Tahun berlalu, Andi dan Rian pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat mereka bangun kehidupan bersama. Usaha mereka berkembang, bantu puluhan tumbuh. Andi terus bicara di berbagai forum, dari kampus hingga acara perusahaan, selalu dengan pesan yang sama, terima diri, hormati perbedaan. Keluarga di Bandung jadi tempat pulang yang hangat, bapak sekarang ajak Rian main catur, ibu kirim resep masakan lewat WA. Adik sepupu Andi yang dulu ragu, sekarang aktif di komunitas sekolahnya. Suatu sore, Andi duduk di teras rumah, memandang taman kecil. Rian datang membawa 2 gelas es teh, duduk di sebelah. Ingat hari email itu, tanya Rian. Andi tersenyum, itu hari terburuk yang jadi terbaik. Mereka tertawa, tangan saling genggam. Pidato pertama Andi masih ditonton jutaan orang setiap bulan, inspirasi bagi banyak pemuda yang berjuang dengan identitas. Harard memang tidak ubah kebijakan secara dramatis,
tapi diskusi global tentang inklusi semakin kuat, dan Andi tahu perannya kecil tapi penting. Di tengah kesibukan, Andi tetap sisihkan waktu untuk diri sendiri, baca buku, olahraga, doa malam yang kini lebih damai. Dia sadar, perjalanan emosional ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih autentik. Teman-teman lama yang dulu menjauh, sekarang banyak yang kembali, minta maaf. Andi maafkan semua, karena dia paham prasangka lahir dari ketakutan. Rian dapat penghargaan desain nasional, Andi bangga berdiri di sisinya saat upacara. Suatu hari besar, Andi diundang kembali ke UI sebagai pembicara tamu. Di panggung yang sama dengan wisuda dulu, dia lihat wajah-wajah muda penuh harap. Pidatonya kali ini lebih tenang, penuh cerita pribadi tentang cinta keluarga, persahabatan, dan pasangan hidup. Kita semua punya cerita, dan cerita itu layak didengar. Tepuk tangan panjang, banyak yang menangis. Setelah acara, bapak dan ibu peluk dia. Lama, kamu sudah cukup, nak. Rian oto momen itu simpan sebagai kenangan. Hidup Andi kini seimbang, kerja, keluarga, komunitas. Dia dan Rian rencanakan liburan kecil ke Bali, tempat mereka bisa jalan tangan bergandengan tanpa takut. Andi merasa lengkap, bukan karena dunia berubah total, tapi karena dia sudah menerima dirinya sepenuhnya. Perjalanan dari penolakan Harard hingga pidato yang mengguncang dunia mengajarkan bahwa keberanian selalu punya harga, tapi juga hadiah yang tak ternilai. Apakah benar bahwa mengungkapkan identitas diri selalu membawa perubahan positif bagi masyarakat meski dengan pengorbanan pribadi, atau justru lebih baik tetap diam untuk menjaga harmoni keluarga dan sosial? Benar atau salah?